Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kiprah Siti Hajinah Mawardi di Aisyah pada tahun 1946 sampai dengan 1965 Masehi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang dimulai dari saya Miftahul Rahman dengan NIM 2010 90 10 21. Kemudian Dan saya Muhammad Fauzan dengan NIM 2010 90 10 38. Dan saya Khofifah Nuri Rosidah dengan NIM 20109011010. Kemudian ada Anissa Fitriani Hakim. oke, selanjutnya. Saya Hilda Fitriana, NIM saya 201090033. Oke, di sini kami akan mempresentasikan kiprah Siti Hazinah Mawardi di Aisyah tahun 1946 sampai dengan 1965 Masehi. Yang pertama dari segi sejarah kiprah beliau. Siti Hajinah Mawardi merupakan tokoh perempuan Islam Indonesia yang bergerak di bidang dakwah melalui organisasi Aisyah. Ia memiliki peran dalam mengajarkan Islam kepada kaum perempuan, khususnya untuk anggota Aisyah. Ia juga memiliki wawasan ilmu yang luas sehingga mampu mengajarkan ilmu yang ia miliki. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Muhammad Fauzan. Siti Hajinah lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1906. Siti Hajinah pernah menjabat sebagai ketua redaksi majalah bulanan Suara Aisyah pada tahun 1938, 1941, 1942, dan 1952. Siti Hajinah juga mengusulkan terbitnya surat kabar atau majalah dan kitab bagi kaum ibu. Selain aktif di Aisyah, ia juga merupakan pengajar di sekolah Belanda. Oke, selanjutnya. Kemudian beliau juga merupakan anggota Aisyah yang hadir dalam Kongres Perempuan pertama di Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat selama 5 periode. Dan juga beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran penting di dalam mengembangkan dan juga memajukan kaum perempuan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hilda Fitriana. Pada masa remaja, Siti Hajinah telah menunjukkan bahwa dirinya peka dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Pendidikan bagi kaum perempuan pada waktu itu belum diperhatikan, dan banyak kaum perempuan telah hanya bertugas mengurusi urusan rumah tangga. Pada 22 Desember 1928 di Indalem Jayadipuran, ia membawakan pidato dengan judul Persatuan Manusia. Aisyah ikut aktif dalam badan federasi tersebut melalui dan ikut serta dalam memperjuangkan cita-cita dan pergerakan perempuan di Indonesia dari zaman pergerakan nasional hingga Orde Baru. Oke, next selanjutnya. Kepekaannya pun menyebabkan ia menjadi seorang yang aktif di lingkungan pergaulannya. Ia beranggapan bahwa seorang perempuan harus memiliki pemikiran yang maju dan tidak hanya mengurus kegiatan rumah tangga saja.
sehingga harus mempunyai pendidikan yang tinggi juga. Selama aktif di organisasi di Aisyah, beliau juga memainkan peran penting dalam mengajarkan agama Islam, pengetahuan tentang rumah tangga, dan juga kepandaian keputrian yang dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Bagi kaum perempuan pada Kongres Aisyah yang dilakukan di Medan yang ke-21 pada waktu itu. Berkat ilmu pengetahuan umum, Siti Hajinah membawa misinya ke lingkungan organisasi Muhammadiyah. Berkat kemampuannya dalam mendidik dan mengajar pada waktu itu, kearifan Siti Hajinah dalam perjuangan memajukan kaum perempuan semakin mantap ketika ia menjadi salah satu pimpinan. Pada masa itu juga Siti Hajinah memimpin Aisyah. Ia mengusulkan beberapa kegiatan guna memajukan anggota Aisyah maupun masyarakat dengan mengusulkan pemberian bantuan untuk penerbitan buku-buku dan surat kabar yang merupakan media penyebaran Islam yang dilakukan pada tahun 1946. Usaha-usaha di atas merupakan usaha yang dilakukan Siti Hajinah ketika memimpin Aisyah dan diharapkan dari usaha tersebut mampu bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.